Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Nur Aprilian, semester 1 Manajemen 3, akan mempresentasikan tentang teori aliran manajemen klasik. Teori aliran manajemen klasik mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajer sangat dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Dalam fatah teori manajemen klasik berasumsi bahwa manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Oleh karena itu, teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktural atau anatomi organisasi. Sejarah perkembangan manajemen klasik. Teori manajemen aliran klasik awal sekali timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Para pemikir itu yaitu Robert Owen, Henry Fayol, Charles Babbage, dan lainnya. Yang pertama, Robert Owen. Dimulai pada tahun 1880 sebagai manajer pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Robert Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya, disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula halnya pada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat oleh pimpinan perusahaan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Yang kedua, Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dari minat pada bidang manajemen. Beliau percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja dan menurunkan biaya, karena setiap pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Beliau juga menganjurkan agar para manajer saling bertukar pengalaman dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen. Pokok teori manajemen klasik dibagikan menjadi dua, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori manajemen klasik. Pelopor teori manajemen ilmiah diantaranya adalah Frederick Winslow Taylor, Frank and Lillian Gilbert, Henry Lawrence Grange, dan Harrington Emerson. Yang pertama adalah Frederick Winslow Taylor. Prinsip-prinsip yang diringkas merupakan inti sebagai berikut. 1. Menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur-unsur kegiatan. 2. Memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. 3. Setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. 4. Harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Pelopor yang kedua yaitu Frank and Lillian Gilbert. Keduanya mengembangkan rencana promosi 3 tahap, yaitu 1. Mengerjakan pekerjaan saat ini, 2. Mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, 3. Melatih penggantinya dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ialah Henry Lawrence Grange. Adapun gagasan yang dicetuskan yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. 2. Mengadakan seleksi ilmiah terhadap tenaga kerja. 3. Membayar upah pegawai dengan menggunakan sistem bonus. 4. Penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Yang terakhir ialah Harrington Emerson. Beliau juga mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisiensi, yaitu 1. Tujuan dirumuskan dengan jelas. 2. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. 3. Dikerjakan oleh orang yang benar-benar kompeten. 4. Disiplin. 5. Balas jasa yang adil. 6. Laporan yang reliabel, mutakhir, dan valid. 7. Memberikan perintah perencanaan dan urutan kerja. 8. Adanya standar-standar dan skedul-skedul. 9. Metode dan waktu kegiatan
kondisi yang memiliki standar. 10. Operasi yang memiliki standar. 11. Instruksi praktis tertulis yang memiliki standar. 12. Balas jasa efisien rencana intensif. Ganjaran akibat efisiensi. Adapun fungsi manajemen klasik antara lain merencanakan atau planning adalah menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk pencapaian tujuan. B. Mengorganisasikan atau organizing adalah menetapkan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. C. Memimpin atau leading adalah memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. D. Mengendalikan atau controlling adalah mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan korelasi bila mana dibutuhkan. Karakteristik manajemen klasik. A. Pengembangan manajemen dilakukan oleh teoritis. B. Investasi terbesar adalah karyawan. C. Tenaga kerja diberi pelatihan keterampilan sesuai operasi pabrik. D. Karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang. E. Adanya skema pembagian keuntungan. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori manajemen klasik. Adapun kelebihannya adalah 1. Teknisi efisiensi dan penelitian waktu dan gerak mampu meningkatkan efisiensi dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. 2. Metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. 3. Metode ini juga mampu memberikan rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencari alternatif terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 4. Manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini. Sebagai contoh, pemahaman secara menyeluruh mengenai sifat dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang terakhir, beberapa konsep inti dari model birokratif masih dapat digunakan di dalam rancangan organisasi modern selama keterbatasan mereka diakui. Di samping kelebihan juga terdapat kekurangan, antara lain 1. Manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja. 2. Dalam organisasi yang modern kompleks seperti sekarang, manajemen klasik dianggap terlalu umum. 3. Peningkatan produktivitas memungkinkan peningkatan hasil, tetapi sering mengakibatkan pemberhentian pekerja atau diubahnya upah. 4. Teori ini kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan yang terjadi karena kebutuhan ini tidak terpenuhi. 5. Manajer juga harus mengakui keterbatasan dari perspektif klasik dan menghindari fokus sempitnya terhadap efisiensi dari perspektif penting lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.